Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidikuan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah dan problematika sekolah dengan dosen pengampu Bapak Syarif Hidayat Matodang MPD. Nah teman-teman, kita tahu sendiri bahwa sekolah itu adalah miniatur masyarakat di mana tempat bertemunya berbagai karakter. Tidak heran jika di dalamnya sering terdapat dinamika atau masalah yang dimana jika masalah ini kita biarkan secara terus-menerus tanpa kita tahu akar penyebab dari masalah ini, yang menjadi korban di sini adalah masa depan dari siswa-siswa itu sendiri. Di video kali ini saya akan membahas 3 masalah klasik yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu penggunaan gadget yang tidak terkontrol, yang kedua aksi bully, dan yang terakhir budaya cabut kelas. Nah, mari kita bedah secara mendalam dan kita cari solusi. Nah, di sini problematika yang pertama yaitu dilema siswa membawa gadget ke sekolah. Akar masalahnya di sini, membawa gadget ke sekolah itu bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, HP adalah alat komunikasi penting antara anak dan orang tua, serta sumber informasi yang luas. Di sisi lain, gadget menjadi distraksi atau gangguan nomor satu di kelas. Ketika bosan dengan penjelasan guru, siswa dengan mudah beralih ke game online, berselancar di media sosial, atau asik berkirim pesan. Dampaknya, konsentrasi belajar menurun drastis, interaksi sosial secara langsung antar teman berkurang, dan bahkan memicu potensi kecurangan saat ujian. Nah, solusinya di sini bukan hanya sekedar melarang total, karena itu sudah kurang relevan dengan zaman digital saat ini. Sekolah perlu menerapkan aturan pembatasan berbasis komitmen, seperti sekolah menyediakan kotak penitipan gadget. Saat jam pelajaran dimulai, semua gadget wajib dikumpul di satu kotak khusus di depan kelas, dan hanya boleh diambil saat jam istirahat atau di jam pulang sekolah. Yang kedua yaitu digitalisasi pembelajaran, di mana guru harus merebut perhatian siswa dari game dengan cara mengintegrasikan gadget ke dalam pelajaran, seperti menggunakan aplikasi Kahoot atau Quizy dengan tugas berbasis riset internet di momen tertentu, sehingga HP berubah fungsi dari alat main menjadi alat belajar. Nah, problematika yang kedua yaitu mata rantai bullying atau perundungan yang sulit diputus. Akar masalahnya di sini yaitu bully di sekolah bentuknya sangat beragam, mulai dari yang verbal seperti saling mengejek nama orang tua, menghina fisik, dikucilkan dari kelompok, serta kekerasan. Ada juga cyberbullying di grup WhatsApp atau media sosial. Masalah ini sering subur karena adanya budaya senioritas atau rasa ingin terlihat berkuasa di depan teman-teman. Dampaknya sangat ngeri, korban bisa mengalami trauma mendalam, penurunan nilai akademik, takut masuk sekolah, bahkan dalam kasus ekstrim bisa memicu depresi berat. Mengatasi bully tidak bisa cuma dengan menasihati pelaku saat kejadian, butuh sistem yang terintegrasi, seperti pertama yaitu mengadakan sistem pengaduan anonim. Sekolah harus menyediakan wadah, bisa berupa kotak surat, fisik, atau formulir online rahasia, di mana korban atau saksi bisa melapor tanpa takut diancam balik oleh pelaku. Yang kedua yaitu restoratif justice dan sanksi tegas. Pelaku harus diberi sanksi yang memberikan efek jera, namun tetap mendidik. Selain itu, maksimalnya peran guru BK sebagai konselor, bukan sebagai polisi sekolah yang ditakuti, agar siswa merasa aman untuk mengadu sejak tanda-tanda bully pertama kali muncul. Adapun problematika yang ketiga yaitu budaya cabut atau bolos di jam pelajaran. Akar masalahnya di sini yaitu aksi cabut atau membolos biasanya terjadi karena 2 faktor utama. Yang pertama yaitu faktor internal, di mana siswa merasa pelajaran tersebut terlalu sulit, membosankan, atau takut dengan gurunya yang galak. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana ajakan teman sebaya untuk nongkrong di kantin, toilet, atau bahkan lompat pagar sekolah. Masalah cabut ini berbahaya karena membuat siswa ketinggalan materi penting, merusak kedisiplinan, dan jika sering dilakukan bisa berujung pada tidak naik kelas atau putus sekolah. Pendekatan hukum dan amarah biasanya tidak mempan untuk anak yang suka cabut. Solusi yang lebih efektif adalah seperti yang pertama yaitu pendekatan personal, di mana wali kelas atau guru BK perlu memanggil siswa tersebut secara pribadi untuk mencari tahu kenapa dia cabut, apakah
apakah karena dia tidak paham pelajarannya atau ada masalah di rumahnya. Yang kedua yaitu variasi metode mengajar. Guru mata pelajaran perlu mengevaluasi cara mengajarnya. Jika kelas dikemas dengan metode diskusi, kerja kelompok yang seru, atau diselingi ice breaking, siswa akan merasa rugi dan enggan untuk meninggalkan kelas. Jadi kesimpulannya